Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 55. Baru pada keesokan harinya, dia melihat keadaan Sui Hong dan dia memandang kagum. Wah, engkau menjadi seorang pemuda yang ganteng, Sui Hong. Engkau tampak tampan sekali dan lemah lembut seperti Harjuna. Sui Hong tersenyum. Apanya yang masih kurang pas, Bagus? Jangan sampai ada yang tahu akan penyamaranku. Bagus Sajiwo mengamati keadaan gadis itu, dari rambut sampai ke kakinya. Rambutmu itu terlalu panjang dan halus bagi seorang pria. Sebaiknya dipotong sehingga tidak terlalu panjang. Engkau harus sering membiarkan sinar matahari mengubah kulit muka dan bagian yang tampak lainnya menjadi kecoklatan. Bajumu sebaiknya longgar dan menutupi leher dan lenganmu, dan kakimu telanjang tidak memakai sepatu. Sui Hong mematuhi petunjuk ini. Malam itu mereka melewatkan malam dalam gardu. Sui Hong melepaskan lelah dengan tidur dalam gardu sedangkan Bagus Sajiwo duduk bersila di atas batu besar yang terdapat di dekat gardu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi mereka membersihkan badan di sebuah anak sungai, kemudian melanjutkan perjalanan. Mereka menyusuri pantai menuju ke utara dengan harapan akan bertemu dengan para penumpang perahu yang lain, terutama Joko Darmono dan Sitiong. Bagus, lalu bagaimana dengan namaku? Kalau ada yang bertanya dan terpaksa aku harus menjawabnya, aku harus memakai nama apa? Tentu saja tidak baik kalau engkau menggunakan namamu Tan Sui Hong. Engkau kini menyamar sebagai seorang pemuda Jawa, dan melihat engkau begitu halus dan tampan mirip Raden Janoko maka sebaiknya engkau menggunakan nama Parto. Parto? Ya, Parto itu adalah nama alias dari Raden Janoko atau Raden Harjuno. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menyusuri pantai menuju ke utara. Apakah yang terjadi pada diri Joko Darmono, Sitiong dan anak buah perahu yang pecah dan tenggelam itu? Selain Tan Bengki, ada 3 orang anak buah perahu yang terkena tembakan sehingga mereka tewas. Anak buah yang lain berlompatan ke air ketika perahu mulai tenggelam dari mereka dicerai, beraikan gelombang yang dahsyat sehingga saling berpisah. Di antara permainan gelombang yang menggunung, mereka itu bagaikan semut-semut kecil yang digulung dan ditelan ombak. Sitiong adalah seorang pemuda yang pandai berenang. Akan tetapi dia pun tidak dapat berbuat banyak ketika digulung ombak bergelombang dahsyat itu. Akan tetapi dengan kepandaian renangnya, dia dapat mempertahankan dirinya sehingga tidak tenggelam. Bahkan kalau ada gelombang besar menerkam, dia menyelam agar terlepas dari cengkeraman ombak. Tentu saja seluruh ingatannya terpusat pada Sui Hong, tunangannya yang tercinta. Dia berenang ke sana-sini, mencari-cari Sui Hong namun sia-sia. Tunangannya itu seperti yang lain-lain, agaknya sudah ditelan lautan yang mengganas itu. Dia maklum bahwa dia sudah berada jauh dari tempat di mana perahu tadi pecah. Dia melihat perahu hitam sudah berlayar pergi dan dia dihempaskan, dihanyutkan gelombang ke arah utara. Hong Moi. Berkali-kali dia mengeluh memanggil nama tunangannya. Hatinya gelisah bukan main. Apakah dia harus kehilangan kekasihnya itu? Tiba-tiba dia mendengar teriakan melengking dari arah utara. Hong Moi. Dia berseru dan cepat dia berenang menuju ke arah suara teriakan itu. Kebetulan pada saat itu, gelombang mulai mereda dan lautan menjadi agak tenang. Akhirnya dia dapat melihat bentuk tubuh seseorang di depan sana. Alangkah terkejutnya ketika dia melihat sirip ikan meluncur dekat orang itu. Ikan hiu! Teriak Sitiong. Orang itu diserang hiu. Akan tetapi ketika dia mempercepat gerakan renangnya mendekat, dia menjadi kagum. Orang itu adalah Joko Darmono dan pemuda ini dengan gigih melawan serangan seekor hiu sebesar tubuh manusia, menggunakan sebatang keris. Agaknya hiu itu sudah terluka oleh tusukan keris, akan tetapi lukanya tidak parah sehingga ikan buas itu masih berusaha menyerang Joko Darmono, berenang mengitari pemuda itu. Melihat ini, Sitiong cepat mencabut pedang yang terselip di punggungnya, kemudian berenang mendekat. Ketika ikan hiu itu meluncur lewat di dekatnya, Sitiong menusukkan pedangnya. Tusukannya mengenai tubuh ikan dan air menjadi merah. Ikan hiu itu agaknya kesakitan dan binatang itu melarikan diri dalam keadaan luka berdarah,
Keadaannya itu membuatnya tidak akan dapat bertahan lama karena tentu darah itu akan memancing datangnya ikan-ikan buas lainnya yang sebentar saja dia akan menjadi rebutan ikan-ikan buas yang menyerang untuk memakannya. Joko, cepat! Kita harus meninggalkan tempat ini. Darah ini akan membahayakan kita, ikan-ikan buas lainnya akan berdatangan. Sitiong berenang mendekat dan dia melihat gerakan Djoko Darmono lemah sekali. Agaknya pemuda itu sudah kehabisan tenaga, terengah hanya dapat mempertahankan diri agar tidak tenggelam dengan susah payah. Joko, berpeganglah padaku. Katanya sambil mendekat dan Djoko Darmono lalu mencengkeram baju Sitiong. Keduanya berenang dan Djoko Darmono dapat mengasuh karena berpegang pada baju Sitiong, tubuhnya dapat terapung dan dia hanya membantu dengan gerakan kedua kakinya. Mereka meluncur ke depan. Lihat, Joko. Ada pantai di depan. Sitiong. Aku tidak kuat lagi. Sitiong terkejut, ini berbahaya, pikirnya. Kalau Djoko Darmono sampai pingsan, akan sukarlah baginya menyelamatkan mereka berdua karena dia sendiri pun sudah lelah bukan main. Joko, bertahanlah. Aku tahu engkau seorang yang sakti dan gagah perkasa, tidak mungkin menyerah begitu saja. Lawanlah ancaman laut yang akan menelanmu. Lawan sekuat tenaga. Hayo kita berdua melawan mati-matian. Lihat, pantai tak jauh lagi, kita harus dapat mencapainya. Kita tidak boleh menyerah, Joko. Pantang menyerah. Agaknya ucapan Sitiong itu membangkitkan semangat Djoko Darmono yang sudah mengendur hampir putus asa. Pantang menyerah. Teriaknya dan dia seolah mendapatkan tenaga baru, kini berenang di samping Sitiong, tidak membonceng dengan memegangi ujung baju lagi. Setelah menguras semua tenaga selama kurang lebih 1 jam lamanya, akhirnya, berkat dorongan ombak dari belakang, mereka dapat tiba di pantai berpasir. Sitiong mendarat lebih dulu dan ketika dia melihat Djoko Darmono berjalan terhuyung-huyung menyeberangi air yang selutut tingginya. Ketika akhirnya tiba di pantai, tubuh pemuda itu terkulai dan roboh telentang. Sitiong cepat menghampiri. Akan tetapi karena tenaganya sendiri sudah habis dan dia merasa tidak kuat untuk memondong tubuh kawannya itu, dia memegang kedua lengan Djoko Darmono yang telentang lalu menyeret tubuh itu ke atas agar air tidak mencapainya. Melihat Djoko Darmono terpejam, dan sama sekali tidak bergerak, bahkan tidak tampak dia bernapas, Sitiong khawatir sekali. Dia berjongkok di dekatnya dan meraba dada pemuda itu untuk merasakan detak jantungnya. Akan tetapi begitu tangannya menyentuh dada, Sitiong terkejut dan melompat. Bangun seperti dipagut ular. Dia berdiri dengan mata terbelalak memandang kepada Djoko Darmono. Rambut Djoko Darmono riap-riapan karena kain pengikat kepalanya hilang terbawa air laut. Bajunya di bagian leher lepas kancingnya sehingga tampak seluruh bagian leher yang berkulit putih mulus. Dia, wanita. Sitiong berkata dengan perasaan heran, terkejut, dan juga bingung. Akan tetapi dia segera teringat bahwa Djoko Darmono pingsan dan keadaannya lemah sekali. Maka dia lalu berjongkok kembali dan kini dia memegang pergelangan tangan Djoko untuk merasakan denyut nadinya. Nadinya masih berdenyut, walaupun agak lemah. Sitiong pernah mempelajari ilmu menotok jalan darah untuk melancarkan darah, maka tanpa ragu-ragu dia segera menotok kedua pundak Djoko Darmono, lalu mengurut tengkuk dan sepanjang tulang punggungnya. Djoko Darmono mengeluh, membuka matanya lalu bangkit duduk, dan melihat Sitiong berjongkok di depannya ia bertanya. Kita? Di mana? Tenanglah, Tian Maha Kasih. Kita telah dapat terlepas dari maut dan berhasil mendarat di sini. Lalu dia duduk bersila di depan Djoko Darmono dan berkata lagi. Kita kehabisan tenaga sehingga menjadi lemah. Sebaiknya kita mengasuh sebentar dan memulihkan tenaga kita. Setelah berkata demikian Sitiong lalu memejamkan kedua matanya dan berlatih pernapasan.